ini bagus ya. Saya ingin eksplor seperti apa kejadiannya, di mana siapa saja korban-korbannya, modusnya seperti apa. Kalau memang ada ranah pidananya betul, saya lihat, maka ya sudah, ini kan berarti korban tindak pidana, dia dilaporkan. Yang jelas, saya yakin BGN tidak terlibat. Ya. Saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau, saya rasa, ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber. Apapun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan penetapan Ketua Badan Gizi Nasional BGN 2024 sampai 2026. Dadan Hindayana menjadi tersangka kasus korupsi BGN, salah satunya merupakan laporan dari Kementerian Keuangan. Purbaya menyebut, Kementerian Keuangan tentu ikut melakukan pengawasan pelaksanaan khususnya anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis. Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana, Pak? Ya kita lihat aja, kita harus cek harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita, soalnya kan bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, meriksa, semuanya meriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita saja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya memeriksa, mengecek. Jadi kami tukar-tukar data lah kira-kira, ungkap Purbaya. Di sisi lain, bendahara negara tersebut mengatakan penetapan Dadan sebagai tersangka merupakan keputusan Prabowo setelah mengevaluasi kinerja pimpinan BGN tersebut. Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan. Kami nggak ikut campur, tuturnya. Kejaksaan Agung menetapkan Dadan menjadi tersangka kasus korupsi. Penyidik Jampitsus pun telah mengenakan rompi berwarna pink ke tubuh Dadan, yang kemudian digiring masuk ke mobil tahanan. Hingga berita ditulis, Korps Adiaksa belum memberikan penjelasan secara detail soal kasus korupsi yang terjadi di BGN. Termasuk, apa peran dan keuntungan yang diperoleh Dadan dalam kasus korupsi tersebut. Berdasarkan informasi, Kejaksaan tengah mengusut dugaan korupsi pada sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkungan BEGN. Selain itu, penyidik juga menemukan indikasi adanya dugaan korupsi yang timbul dari praktik jual beli titik SPP GE atau pembangunan wilayah dapur MBG. Penyidik Jampitsus pun tercatat sudah menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti dari kantor BGN, Jakarta Pusat. Penggeledahan kabarnya telah berlangsung sejak dini hari atau sekitar pukul 02.00. Waktu Indonesia Barat, beberapa jam usai Presiden Prabowo mencopot Dadan dari kursi kepala BGN. Selain itu, Presiden juga mencopot 2 wakil kepala BGN, yaitu Sony Sanjaya dan Letnan Jenderal Purnawirawan Lodewijk Pusung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden kemudian mengangkat wakil kepala BGN Nanik S. Deyang untuk mengisi jabatan kepala BGN. Selain itu, kata dia, Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono sebagai wakil kepala BGN. Kejaksaan Agung, Kejagung, melakukan upaya jemput paksa terhadap 3 tersangka kasus dugaan korupsi. Tata kelola program makan bergizi gratis, MBGE. Ketiganya adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN, Lodewijk Pusung serta Sony Sanjaya. Ketiganya dijemput dari lokasi yang berbeda-beda, mulai dari hotel di Jakarta hingga kediaman pribadi di wilayah Bogor. Dalam video yang dibagikan, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terlihat menjemput paksa Dadan di kediamannya pada dini hari. Dadan tampak mengenakan atasan polo berwarna hitam, digiring penyidik menuju sebuah mobil. Dia kemudian tiba di gedung Bundar Kejagung untuk diperiksa. Selain jemput paksa Dadan, dalam video yang sama terlihat momen penjemputan paksa terhadap Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung.
Pelaksana Harian Kapus Penkum Kejagung, Muhammad Jeffrey, menjelaskan bahwa penjemputan ini dilakukan bersamaan dengan proses penggeledahan di masing-masing lokasi kediaman tersangka. Pada saat kita lakukan penggeledahan di kediaman mereka, masing-masing tersangka itu bersama dengan barang bukti yang hasil penggeledahan, kita bawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa lanjut, kata Jeffrey. Jeffrey mengatakan upaya itu dilakukan dalam rangka percepatan proses penyelesaian perkara. Dia merinci bahwa 2 tersangka dibawa dari rumah mereka. Sementara 1 tersangka lainnya diamankan di sebuah hotel. Jadi betul, yang dijemput paksa, yang dibawa dari kediaman, itu 2 orang. 1 orang di hotel, jelasnya. Dia membenarkan bahwa Dadan diamankan di kediamannya di wilayah Bogor. Sementara Lodewijk dijemput di daerah Matraman, Jakarta Timur. Adapun Sony diamankan petugas saat berada di sebuah hotel di wilayah Jakarta. Jeffrey tidak merinci secara spesifik nama hotel maupun lokasi tepatnya, namun ia membenarkan adanya pengamanan di hotel tersebut. Atas nama Sony yang di hotel, yang 2-nya di kediaman mereka di Bogor dengan daerah Matraman, ujar Jeffrey. Kini, ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung. Mereka diduga melakukan penyimpangan dalam program prioritas nasional MBGE yang memiliki anggaran 85,27 triliun rupiah pada 2025 dan 268 triliun rupiah pada 2026. Modus yang digunakan diantaranya adalah menunjuk yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPGE. Bentuk terafiliasinya adalah yayasan-yayasan itu bisa dibilang milik melalui orang lain, atau dikendalikan oleh para tersangka. Ungkap Direktur Penyidikan Dirdik pada Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung.